Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kali ini kita lagi bincang NS lagi bersama siapa nih, Mbak? Kenalan dulu. Nama saya Lelia Zara Zakia dengan profesi dokter gigi. Asli mana, Mbak? Aslinya di Bondowoso, Jawa Timur. Sekarang sedang profesi NS lagi ya. Yang kedua kali. Mbak Dokter Leli ini NS dokter gigi, yang kedua kali NSI juga. Yang pertama dulu di mana? Di Pacitan, Jawa Timur. Nah, tepatnya di puskesmas apa tuh, Mbak? Puskesmas Sukorejo. Oh, puskesmas Sukorejo. Di sini juga ada Sukorejo, ya, tapi desa. Coba Mbak diceritain kalau sebagai NS, kalau dokter gigi itu kegiatan di dalam gedung sama luar gedung tuh ngapain aja? Jadi untuk tugas yang tupoksinya itu sebenarnya kalau NSI di puskesmas itu sama dengan mungkin ada PTT daerah gitu, ada kegiatan luar gedung sama dalam gedung. Kalau di dalam gedung kan pelayanan seperti biasa di poli gigi. Kalau di luar gedung ya biasa sih kayak yang lainnya, ada UKGS, UKGM, kayak penyuluhan ke SD, PAUD, terus ke posyandu gitu aja. Kalau NSI kan nggak ada tugas tambahan ya, nggak ada tugas. Jadi ya sama kayak dokter gigi pada umumnya gitu. Cuman kalau yang mungkin beda, misalnya dari NST ya, itu yang beda, yang harus ada program-program. Dari NSI sih sama, ngikutin kebutuhan di puskesmas, ngikutin peraturan daerah yang dia ditugaskan itu. Jadi kalau di puskesmasnya sendiri waktu itu nggak ada dokter gigi kah? Nggak ada. Jadi di puskesmas Sukorejo itu saya kan ke sana tahun 2018, berarti kan sampai 2020. Nah, di sana itu nggak ada dokter gigi. Terakhir ada dokter gigi itu 2010. Jadi udah 8 tahun nggak ada dokter gigi, kosong. Ya Allah. Jadi baru ada lagi ya 2018 saya, terus sampai sekarang udah keluar 2020 udah nggak ada dokter lagi, nggak ada dokter gigi lagi. Nggak ngambil NS lagi di sana? Kayaknya ngambil, cuman nggak ada yang ke situ gitu. Oh gitu ya. Emang kekurangan banget berarti. Jadi ya. kalau yang di Pacitan sendiri tuh tenaga kesehatan terutama dokter itu memang kurang banget. Jadi masih banyak puskesmas itu yang bahkan ada puskesmas itu yang kepala puskesmasnya itu TU, bukan PLT-nya ya? KTU, nggak ada dokternya di puskesmas itu tuh nggak ada dokternya gitu. Pacitan itu terpencil banget kan, Mbak? Terpencil sih, bukan sangat terpencil. Oh, terpencil. Terpencil. Waktu itu NS-nya sendiri kah? Waktu itu daftarnya yang angkatan saya sih kebetulan sendiri. Ternyata pas datang di sana ada NS sebelumnya, jadi 1 bulan sebelum saya tuh udah datang. Jadi ya alhamdulillah ada temennya gitu. Profesi dia dari Aceh, dokter umum. Dokter. Di sana ada tapi dokter umum? Ada kapus. Oh, tapi kurang kan ya? Ya. Berarti sampai sekarang di sana masih kosong? Kosong. Oh, berarti. Jadi kalau misalnya pas penyuluhan gitu ke posyandu, orang-orang tuh masih kayak awam gitu loh tentang kesehatan gigi. Terus misalnya ke posyandu lansia, terus tanya, Bu ada yang pakai gigi tiruan? Nggak ada. Dari semua posyandu lansia yang tak datang itu nggak ada. Jadi kayak awam gitu wes. Iya, berarti selama ini di puskesmas itu nggak ada kesehatan gigi ya? Sebenarnya ada yang jalan itu kan perawat giginya ada, cuman kan mungkin perawat gigi kalau penyuluhan sih bisa aja kan, cuman kalau untuk tindakan kan ada beberapa yang nggak bisa dia lakukan kan gitu, jadinya ya itu terbatasnya sih itu. Ini benar-benar apalagi 8 tahun kosong ya, benar-benar pertama jadi tantangan sendiri kan Mbak berarti waktu iya itu. Jadi kayak awal di sana tuh sepi. 2 minggu paling nggak ada pasien, soalnya kan orang-orang nggak ada yang tahu kan. Waktu pertama datang dokter Leli datang sana tuh sudah langsung bikin poli gigi gitu berarti? Udah ada, poli giginya udah gitu. Ada alat-alatnya udah lengkap, cuman nggak dipakai. Iya kan? Jadi ada kayak kursi gigi? Ada bagus malah. Ruangannya gede, sudah ada lengkap semuanya, cuman nggak ada tenaganya. Jadi pas di sana datang 2 minggu hampir nggak ada pasien, soalnya orang-orang belum tahu kan kalau di sana ada dokter gigi. Terus mulai bidan-bidan desa ngasih tahu, datang satu gitu, sampai akhirnya di tengah-tengah
ada pandemi kosong lagi. Oh iya ya kan 2020 iya. Awal kan, itu udah kosong lagi. Berarti gitu. Cuma setahunan lah ya. Cuman ya gitu, dental chairnya nggak bisa dipakai, jadinya ya. Karena apa? Karena lama nggak dipakai ya, jadi kan kayak ya rusak lah ya, nggak lama 8 tahun nggak dipakai. Terus rusak, akhirnya cuma bisa nyabut gitu ya sih situ. Berarti kalau di sana sebelum ada dokter gigi, kesehatan giginya cuma kebanyakan ke lapangan. Ke lapangan gitu. Dan yang kalau perawat gigi tuh bolehnya nyabut dengan kegoyangan derajat 3 yang udah goyang banget gitu. Oh gitu. Mau nggak mau harus. Iya. Kalau dari puskesmas Sukorejo sendiri tuh ke rumah sakit atau ke kota jauh kah? Jauh. Berapa? Jauh. 1 jam dengan medannya sih kebetulan di tempatku tuh JLS, jalur lintas selatan, jadi jalanan kayak Pantura, tapi itu JLS di selatan ya, jadi jalannya lebar. Cuman di Pacitan itu jalanannya belok-belok, pegunungan. Tapi ya daerah pesisir juga di bawah, jadi kalau lewat JLS tuh di pinggirnya pantai. Oh gitu. Cuman belok-belok yang pinggir-pinggirnya tuh hutan gitu. Kalau jalanannya enak, cuma jauh, jaraknya tuh jauh. Kalau di sana, kalau di wilayah Puskesmas Sukorejo sendiri tuh pegunungan apa ke pesisir? Kalau Sukorejo lebih ke pesisir. Oh gitu, panas berarti? Panas. Oh, di sana panas. Terus juga di sana tantangannya kalau dari alamnya itu sering gempa. Oh iya. Jadi kan selama 2 tahun ini ada. Sering banget. Sering. Jadi pas ya masih belum pernah ke situ kan, terus gempa. Kan awalnya nggak pernah download BMKG gitu kan, terus akhirnya download, jadi sering ada pusat gempanya kan di sekitar lautan Jogja, pokoknya gitulah, selatan lah ya, pantai gitu. Selatan. Nah habis itu kok sering banget ya gempa, seminggu 3 kali kadang, tapi kecil-kecil, paling 5 skala Richter gitu. Jadi aku udah nyiapin satu tas, pokoknya isinya tuh ya kayak senter, terus pakaian, terus gitu-gitulah. Jadi sewaktu ada gempa gitu loh. Terus kalau misalnya malam ada gempa, jadi langsung di sebelah itu aku nyiapin kerudung gitu biar iya ya, kalau keluar nanti. Saya cuma pernah yang agak banter tuh sekali siang-siang gitu, jadinya goyang. Saking seringnya ya. Belum. Katanya Mas Roni sudah baru sadar. Oh iya, masih banyak kok. Santai. Di sini. Iya. Sudah datangin kok. Oke, santai. Aku belum. Lagi ini nih. Iya enggak apa. Lagi tanya-tanya. Oh iya. Enggak apa-apa. Berarti yang bikin paling berkesan tuh di situ, waktu nyampe Pacitan dikasih tahu nggak kalau di sana tuh rawan gempa gitu sebelumnya? Enggak sih. Berarti kan memang benar-benar awalnya itu kan pilihnya Pacitan sama-sama Jawa Timur, karena kan aku Jawa Timur, kan nggak tahu Pacitan tuh kayak gimana. Nah terus belum pernah dan nggak ada siapa-siapa juga kan di situ. Cuma yang bikin yakin oke lah sama-sama Jawa Timur gitu, kulturnya sih nggak beda jauh gitu kan. Terus pas pertama nyampe yang agak kaget itu ininya jalanannya, jadi jalanannya Pacitan tuh belok-belok, jadi kayak kota Pacitan tuh kayak mangkok gitu loh. Jadi kota kabupaten itu ada di bawah, desa-desanya ini ada di atas sini. Gitu. Jadi kalau ke tempatku melewati gunung-gunung gini baru ke bawah lagi gitu. Terus ya udah pertama datang wis muntah-muntah gitu wis kan, pusing kan. Gitu sih. Cuman kalau yang bikin berkesan di sana itu pengalaman sama masyarakatnya. Di sana itu suku apa? Lebih banyak apa? Jawa. Cuman Jawanya itu lebih ke Jawa Tengah gitu. Apa ya istilahnya ya? Apa sih, lupa aku. Pokoknya lebih ke daripada ke Surabaya, ibu kota sendiri lebih ke Jawa Tengah. Oh, gitu. Di sana itu karena perbatasan ya? Perbatasan sama Jawa Tengah. Paling pinggir gitu. Terus kalau misal dari aku sih pengalaman pribadi yang bikin berkesan itu kalau misalnya dari profesi sendiri kan ya samalah di semua puskesmas kayak gitu. Tempat kerja ya kayak gitu, ada kekurangan kelebihan ya masing-masing, itu standar lah. Cuman yang seru itu tinggal sama warganya, jadi kayak punya keluarga. Jadi kan aku di situ tinggal
aku tinggal itu sama warga lokal. Oh, nggak dapat rumah dinas? Enggak. Oh gitu. Karena ditempati sama perawat. Oh. Jadi aku tinggal sama warga lokal yang rumahnya dekat sama puskesmas. Ibu-ibu janda tinggal sama anaknya satu. Anaknya jadi bertiga cuma. Anaknya cowok, ya SMA lah waktu itu. Jadi dia memang cari temen gitu. Sebenarnya bukan buka kos-kosan, emang pengen ada yang nemenin. Nah, dan alhamdulillahnya tuh ibunya baik pol. Iya. Baik, jadi kayak keluarga. sama Nganggep tetangga-tetangga, anak lah ya. sama tetangga-tetangga, terus ikut kegiatan warga, misalnya ada JJS, terus ada kumpul-kumpul apa gitu, dipanggil, ayo dok keluar dok gitu. Jadi itu yang bikin kangen gitulah, apalagi kan di situ kan aku pas hamil ya, sendirian kan di situ. Itu benar-benar dirawat pas mual muntah kayak gitu, jadi yang berkesan sih lebih kangennya punya sih keluarga juga di sana. Kalau dari puskesmasnya sendiri karyawannya banyak atau sedikit? Jadi kebetulan puskesmas Sukorejo tuh kayak puskesmas belahan gitu, jadi masuk satu kecamatan masuk kecamatan Sudimoro, terus ada di kecamatan Sudimoro ada 2 puskesmas, puskesmas Sudimoro sama puskesmas Sukorejo. Puskesmas Sukorejo ini desanya cuma 4 desa. 4 desa. Tapi deket-deket desanya itu atau deket. Ya bisa di naik motor tuh masih aman lah, naik motor sendiri. Dari benar-benar paling berkesan ya buat kedepannya, juga ingat, dan di sana juga punya keluarga baru. Ya alhamdulillahnya itu sih. Jadi ya meskipun pasti ada ya kayak pengen pulang gitu-gitu, cuman ternyata setelah purna itu kayak ngangenin gitu. Iya. Kalau di Pacitan sendiri tuh biaya hidupnya mahal nggak, Mbak? Enggak, jadi biaya hidupnya standar ya, nggak mahal. Ya standar lah, kayak biasa lah, kayak mungkin Bondowoso karena lah. deket Jogja, deket sana ya, ke tengah gitu. Apa namanya, di sana itu nggak ada mall, terus jadi ya kayak hidup sederhana. Iya benar. Kalau pengen ngelihat kota gitu paling deket ya ke Jogja. Kalau ke Surabaya tuh 5 jam, kalau ke Jogja cuma 3 jam. Lebih dekat karena lebih dekat. Terus dari semua itu mungkin ada kesan buat teman-teman, biar teman-teman dari, apalagi kalau misal NS nih, kalau fresh graduate sangat bermanfaat banget ya Mbak ya. Ya, jadi waktu itu aku juga fresh graduate. Beberapa kerja di tempat asal di Bondowoso itu cuma 3 bulan 4 bulanan, terus ikut NS. Jadi memang yang pengen cari kayak pengalaman baru, cari pengen lebih di hidupnya tuh nggak gitu-gitu aja gitu. Itu tuh cocok sih ikut Nusantara Sehat gitu, dan nggak sengeri itu gitu. Awalnya kan takut kan, lagi kita ke satu tempat yang kita belum pernah tahu gitu. Awalnya kayak Nusantara Sehat tuh pokoknya di pelosok yang di sana nggak ada apa-apa kayak gitu tuh. Nggak semenakutkan itu. Dan sebelum itu pun kita kan bisa cari tahu dulu lokus, belum pilih lokus kan ada waktu. Iya. Bisa cari tahu tempatnya itu kayak gimana. Jadi kalau ada temanku tuh cari tahu dulu gimana dia sinyalnya, airnya. Ini kan bisa tanya-tanya sama mungkin Dinkes atau ada kenalan siapa yang di sana gitu, bisa tanya-tanya dulu. Keuntungannya Nusantara Sehat kan juga kita bisa pilih lokus dulu. Kalau tim ya sekarang gitu ya. Kalau tim kan pasrah dari tempatin di mana aja. Nusantara Sehat individu itu bisa pilih sendiri di mana. Jadi nggak usah ragu buat teman-teman yang mau gabung Nusantara Sehat. Pasti banyak banget pengalaman yang didapat ya Mbak ya. Iya banyak banget, dan apalagi kalau masih belum berkeluarga ya, waktu itu tuh seru gitu loh. Jadi kayak mau explore, pokoknya tiap minggu mau explore ke sini kayak wisatanya gitu, seru banget. Ya itu dah kenapa kok kerja sambil jalan-jalan. Kalau katanya yang dibilang tuh Nusantara Sehat tuh seperti itu. Ya benar-benar, jangan ragu, ayo ikut. Ya mungkin itu aja Mbak sharing-sharing kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terus
bisa tahu daerah Pacitan itu seperti apa. Mungkin yang mau pilih lokus Pacitan bisa dipertimbangkan lah gitu. Ya, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Salam.